Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Bertemu lagi dengan Pak Hasan. Kali ini kita membahas soal PTS yang kemarin untuk PAI kelas 6. Ini dia soalnya. Singkat saja kita mulai. Nomor 1, surah Al-Kafirun adalah surah dalam Al-Quran. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. 2, surah Al-Kafirun diturunkan di kota Mekah. 3, perhatikan ayat berikut. La a'budu ma ta'budun. Nah, itu jawabannya B, ta'budun. 4, perhatikan kata berikut. Lakum dinukum waliyadin. Jika ditulis Arab jadinya C ya. Kita baca pelan-pelan. 5, tokoh-tokoh Quraisy membujuk Nabi Muhammad menyembah Tuhan mereka. Berdasarkan arti surat Al-Kafirun terakhir tersebut, kita tidak boleh menjadi orang yang mencampur adukan agama. Agama Islam ya Islam saja, tidak dicampur-campur dengan agama yang lain. 6. Agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Kita tidak boleh memusuhi umat lain. Nah, ini namanya adalah toleransi, artinya menghargai, menghormati. 7. Surat Al-Kafirun adalah salah satu surat yang ada dalam Al-Quran. Nah, urutannya nomor 109. 8. Hai orang-orang kafir adalah terjemah salah satu ayat yang ke-1 itu. Qul ya ayyuhal kafirun itu ya. Ayat 1. 9. Perilaku yang tercermin dalam surah Al-Kafirun sikap positif. Salah satunya sifat yang bisa dicontohkan adalah toleransi atau saling menghargai antar umat beragama. 10. Itu tentang mat ya, tajwid ya. Wala antum abidu nama a'budu. La a itu panjangnya bisa 2, 4 atau 5 harokat. 11. Berawalan apakah surah Al-Kafirun ayat pertama? Maksudnya berawalan dengan qul ya. Qul ya itu ya. Qul itu artinya katakanlah. 12. Surah Al-Kafirun memiliki pembelajaran yang harus kita pahami. Jelaskan 2 pokok yang terkandung dalam surah Al-Kafirun. 1. Tidak mencampur adukan agama. 2. Toleransi antar umat beragama. 13. Salah satu pesan yang terkandung. Nah, ini dia. Contoh toleransi umat beragama. 1. Menghormati umat agama lain. 2. Tidak mengganggu kegiatan ibadah agama lain. Itu ya. Nomor 14. Semua makhluk yang ada di dunia tidak ada yang tahu. Yang dimaksud hari akhir adalah hari kiamat. 15. Sebagai umat Islam kita harus memahami rukun Islam. Rukun iman itu ya. Yang ke-5. 16. Tanda-tanda kecil kiamat ditunjukkan pada nomor tanda kecil ya. 1. Kerajaan mulai rela dan 3. Ilmu agama tidak dianggap penting. 17. Allah memberi petunjuk dan gambaran terjadi hari kiamat. Hal ini salah satunya tentang tertuang dalam surah Al-Qari'ah. 18. Hari kiamat dinamakan juga Yaumul Jaza, artinya hari pembalasan. Tempat berkumpulnya umat Islam setelah dibangkitkan adalah padang mahsyar ya. Tidak hanya umat Islam sebenarnya, tapi seluruh umat manusia. 20. Ketika terjadi hari kiamat, semua makhluk binasa. Tetapi ada yang tidak binasa, yaitu Allah. Allah Maha Hidup. 21. Hari kiamat pasti datang. Hari penghitungan amal perbuatan. Yang dimaksud adalah Yaumul Hisab. 22. Semua malaikat memiliki tugas. Tugas malaikat Israfil adalah yang ini menjadi penanda awal kiamat ya, meniup sangkakala. Sangkakala itu trompet. 23. Kiamat ada 2, Sugro dan Kubro. Sugro, kiamat Sugro artinya adalah kiamat kecil.
Kalau kubro, besar. 24, Al-Qari'ah. Artinya adalah, Al-Qari'ah itu diterjemahkan dalam Al-Quran itu hari kiamat. Ya. 25. Apakah nama surga yang tertinggi? Surga yang tertinggi itu untuk para nabi, para rasul, ya. Namanya surga Firdaus. Banyak nama-nama surga macam-macam. 26. Sebagai umat Islam kita wajib percaya akan datangnya hari kiamat. Sebutkan 2 contoh tanda-tanda kiamat kubro. Kiamat kubro, kiamat yang sebenarnya. 1, matahari terbit dari barat. Ya, kalau sudah seperti ini, kiamat sudah dekat sekali. Dan masih banyak lagi. Nomor 2 misalnya, turunnya Nabi Isa, Dajjal, Imam Mahdi, binatang bisa berbicara, dan seterusnya. 27. Hikmah mempercayai hari kiamat. Hikmah itu manfaat yang baik-baik. Nah, sangat baik manfaatnya untuk kita kalau kita percaya dengan hari kiamat. Apa salah satunya? 2. 1, semakin rajin beribadah. Karena kita sadar ya, hari kiamat pasti datang. Pasti dibalas amal perbuatan kita. Maka kita harus rajin beribadah, beramal soleh. Kemudian yang kedua, kalian kalau nanti menjawab yang lain bisa disimak pasan. Menyadari bahwa semua makhluk akan mati. Nah, bisa yang lain lagi juga masih banyak. Yang penting baik-baik gitu ya. Kemudian 28 tentang Asmaul Husna berjumlah 99. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama yang baik bagi Allah. 29. Allah adalah tumpuan harapan bagi semua makhluk. Maha dibutuhkan. Arti dari As-Somad. 30. Perhatikan kata berikut. Itu kalau dibaca Al-Muqaddim. Ya, Al-Muqaddim. 31. Nah, ini dia. Al-Muqtadir. Arti dari Al-Muqtadir adalah maha menentukan. Ya, atau maha menguasai, itu juga bisa. 23. Ini Al-Muqaddim. Mendahulukan. Ya. Maha mendahulukan. 33. Maha kekal. Maha kekal itu dari Al-Baqi. Al-Baqi. 34. Asmaul Husna hanyalah milik Allah. 35. Sebagai manusia, jika menginginkan sesuatu, ia diperintahkan untuk berusaha dan berdoa. 36. Ibadah yang wajib harus didahulukan. 37. Asmaul Husna, As-Somad, maha dibutuhkan. 38 itu Al-Baqi, ya, maha kekal. 39. 2 cara menerapkan pengakuan meyakini bahwa Allah maha dibutuhkan. Nah, 1, berdoa hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain-lain. Hanya kepada Allah. Beribadah juga, menyembah juga. Harus hanya kepada Allah. 2, selalu berserah diri kepada Allah, tawakal. Kita sudah berusaha, hasilnya itu harus kita berserah diri kepada Allah. Bertawakal namanya. 40. Allah memiliki sifat Al-Baqi. Berilah 2 contoh ketidakkekalan manusia. Nah, ini banyak sekali ya. 1, manusia pasti mati. Hidup pasti mati. Tidak kekal namanya. Tidak selamanya hidup. Yang selamanya hidup kan hanya Allah, kekal. 2, yang muda bisa jadi tua. Nggak mungkin muda terus. Pasti terus tua. Ya. Artinya itu tidak kekal. Tidak selamanya muda. Lama-lama jadi tua. 3, yang sehat bisa jadi sakit. Tidak selamanya terus sehat begitu.
ada sakit-sakitnya, nanti sehat lagi. Artinya itu tidak kekal. 4, yang kaya bisa jadi miskin. Kaya terus ya tidak, miskin terus juga tidak. Karena manusia itu bisa berubah-ubah, tidak kekal, tidak seperti itu terus gitu ya. Cukup dari Pak San. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.